banget. Memang Dante selalu mengambil ini ya. Mengambil apa itu namanya? Kemuliaan ya deh. Enggak ya. Oke guys, perkenalkan nama saya Doni A2 yang belum kenal Doni A2 dan hari ini Kohis minta izin karena dia harus memberitakan Injil di tempat lain guys. Jadi kita doakan, wow dia harus memberitakan Injil tempat lain. Kalau nggak salah di Cidahu ya. Enggak ya beda ya, beda. Bukan ya. So apa kabar pertama dulu apa kabar guys? Puji Tuhan, puji Tuhan. Dante apa kabar? Oke, judul saya hari ini adalah Just Passing Through. Yang pengen saya bagikan kepada kita semua adalah Just Passing Through. Hari Selasa lalu itu kan biasanya kita itu presentasi gitu guys. Jadi sebelum firman itu disampaikan kepada kalian, itu biasanya di hari Selasa itu akan reviewing, asik. Jadi semua message yang disampaikan di sini itu semuanya tuh gak hanya ala kadarnya keluar dari pembicaranya, tapi di review. Nah, di review kemarin, ini teman-teman yang ikut review kemarin, judul saya adalah upgrade. Tapi menurut saya ketika saya merenungkan kembali, sepertinya judul yang cocok adalah Just Passing Through. Dan memang ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di sini dan I think ini adalah sesuatu hal yang tentu saja menjadi sebuah hal yang harusnya menjadi, silakan duduk semuanya. Kayak tamu ya saya, silakan Bapak David Dewangga, silakan Dewangga. Jangan tidur dulu ya David ya, nanti mikrosilpa lagi. Just passing through. Anyway, kalau semisal kita baca di Petrus ini guys, ayat kita hari ini adalah di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21. Sebelum kita membaca, saya mau membacakan dulu latar belakang. So, ketika kita mau baca di ayat 13 dan sampai 21 ini, kita nggak akan pernah bisa, sambil saya jelasin segini, buka aja di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21. Nah, sambil kalian buka, saya jelaskan dulu latar belakangnya. Kalau kalian baca ini, kalian nggak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya, sesuai konteks kan. Ketika konteks itu kalian baca, kalian akan menyadari bahwa di ayat 1 sampai 12 itu Petrus menjelaskan bahwa surat ini itu ditujukan kepada mereka yang ada di perantauan. Mereka yang istilahnya itu orang-orang Yahudi yang tersebar. Kalau namanya dulu adalah diaspora sebutannya. Jadi mereka itu disebar terdiaspora. Mereka disebarkan ke daerah-daerah tertentu dan termasuk di Asia Kecil di sini. Nah, di ayat 1 sampai 12 Petrus itu menjelaskan berbicara tentang ada kelahiran baru, ada ngomongin tentang warisan yang tidak dapat binasa, kemudian iman juga diuji, kemudian ada juga ngomongin tentang sukacita yang tidak terlukiskan karena keselamatan Tuhan gitu kan. Kemudian dia juga menekankan bahwa para nabi di masa lalu menginginkan kebenaran Injil ini tapi mereka tidak mendapatkannya. Justru kitalah yang mendapatkannya. Nah ini menarik. Jadi ayat 13 sampai 21 yang akan kita baca sebentar lagi. Ini bukan perintah yang berdiri sendiri. Ini bukan suatu order yang dikasih Petrus tanpa ada alasan. Tanpa ada sesuatu hal yang Petrus udah jelaskan terlebih dahulu. So langsung aja kita baca di ayat 13 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21. Nah, karena saya juga tidak mencantumkan ayatnya di sana, kita baca dari kitab kita masing-masing di mana? HP. Iya, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21. Kita baca bergantian. Saya ganjil, kalian genap, oke? Dan nanti kesimpulan kalau nggak salah. Oke, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah harapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di
di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. So, cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, telah dipilih sebelum dunia dijadikan, baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat 21 terakhir kita baca sama-sama 1, 2, 3. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. So that hari ini yang pengen saya sampaikan adalah just passing through. Karena ini menggambarkan, menurut saya ini adalah sebuah judul yang menggambarkan ini yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri dan juga kehidupan jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Dan kalau kita mencoba untuk merelatekan dengan kehidupan kita sehari-hari, pernah nggak sih? Pasti pernah dong. Belum ditanya udah dijawab duluan. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak kok kayaknya aku nggak cocok ya sama apa namanya? Kok begitu banyak kayak standar-standar yang mulai muncul di TikTok, mulai muncul di Instagram, oh itu harus kayak gini, harus ini itu. Kok kayaknya nggak cocok banget ya sama kehidupanku ya. Make up kayak gini, MUA dan lain sebagainya ya kan. Kan biasanya kalau misal kalian follow Brush by Fanny anyway, kalian akan melihat di situ ada berbagai macam make up kan. Nah kemudian kalian mulai melihat tuh, oh ternyata make up kulit seperti aku ini kayaknya cocok seperti ini ternyata. Oh ternyata ini seperti ini dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemudian ada juga nih, kita tuh juga ngerasa kok kayaknya makin lama makin kayak gak enak ya hidup di dunia ini. Kayak misal yang jahat makin kaya, ya kan? Kayak ada beberapa orang yang udah terbukti korupsi tapi dihukumnya cuman sebagaimana gitu. Ada yang udah terbukti melakukan perusakan malah dijamin sama kementerian. Nah, ada yang kayak gitu, udah terbukti untuk ini, udah dikasih nih 100 juta, 100 jutanya dikasih untuk pembangunan yang lain, rumah ibadah yang lain. Rasanya kayak gak adil gitu. Rasanya kayak, apa sih gitu. Apa sih kok gini banget gitu. Kita mulai melihat ada kekacauan, kita mulai ada melihat ketidakadilan, bullying, mulai banyak bunuh diri. Lately ada yang menurut saya ini kasihan banget. Ada yang terpaksa lompat dari apartemennya dari atas karena ada orang gila masuk rumahnya. Lucu ya deh. Awalnya saya ngerasa, wah, mati. Bisa terus, meninggal ternyata orangnya Pak. Dan ketika saya ngelihat videonya itu, wah, lu itu orang, astaga, itu orang. Itu kayak, wih, dunia ini kacau banget gitu. Rasanya itu ya, tiap kali kita hidup lagi. Tiap kali kita bangun tidur, itu rasanya kalau misalnya kita scrolling, kemudian ada ini lagi. Alah apa sih ini, ada pajak lagi. Pajak di ini lagi, ada pajak baru lagi. Kemudian banyaklah padel mulai dipajakin. Itu saya setuju. Mini soccer jangan. Kalau padel terserah. Pada dasarnya kita makin lama makin melihat bahwa ternyata capek ya hidup di dunia ini. Capek banget. Statue. Iya kan? Capek banget rasanya. Kayak semuanya itu menjadi ada kayak pergumulan lagi gitu. Misal nih ada yang mau baru buka usaha. Wah ini strateginya bagus nih. Ini kudu ini. Ternyata lawan sebelum brandingnya bener-bener boom itu lawannya adalah algoritma Instagram. Algoritma TikTok permasalahannya. Belum lagi persaingan tentang kopi-kopi yang lebih banyak duitnya. Ya kan Ci? Ya kan? Banyak banget. Loh lucu banget Excel. Kan kita jadi menjadi sesuatu hal yang jujur aja capek banget. Capek banget untuk menyesuaikan diri. Capek banget untuk melihat dalam tanda kutip
mentoleransi. Kita capek banget untuk kayak berbuat segala sesuatu ini kayak, kok kayaknya gue gak cocok ya di dunia ini. Kayaknya kok beneran dah aku ini hidup di dunia ini tuh bener-bener kayak punya rencana. Tuhan beneran punya rencana pada hidupku. Kalau Tuhan punya rencana, kenapa usahaku gak langsung lancar? Kalau Tuhan punya rencana, kenapa apply pekerjaanku ditolak-tolak? Kenapa ini terjadi dan itu terjadi gitu? Ketika saya baca ini saudara, ketika saya baca Petrus ini, saya menemukan bahwa ternyata memang dunia ini bukan rumah kita. Makanya jangan kaget kalau semisal banyak yang gak cocok di dunia ini dengan kita. Karena pada dasarnya di dunia ini bukanlah rumah kita yang sejati. Nah, surat 1 Petrus itu sebenarnya kan ditulis untuk orang-orang percaya di Asia Kecil. Yang hidupnya itu lagi dalam tekanan, dikucilkan, bahkan dianiaya oleh karena iman mereka. Itu tertulis banget di ayat sesudahnya dan lain sebagainya. Nah, Petrus ini menyapa mereka kan, disapa dengan di ayat 1 itu sebagai orang-orang pendatang atau orang perantau. Bukan cuma secara geografis sebenarnya, tetapi ini secara rohani juga gitu. Dia orang Kristen, Yahudi Kristen tepatnya, Yahudi yang percaya sama Kristus, diutus kepada tempat yang sama sekali belum kenal Kristus. Dengan semua budaya mereka, dengan semua budaya agama mereka yang masih dianut dan lain sebagainya. Dan ini yang penting, Ketika mereka diutus, mereka punya identitas yang tidak sama dengan dunia ini. Nah, demikian juga dengan kita. Kita diutus di dunia yang bukan rumah kita ini dengan identitas sebagai anak Tuhan. Karena gini, identitas kita sebagai anak Tuhan itu bukan hanya bicara soal kamu masuk surga. Enggak. Tetapi ini identitas yang dikasih Tuhan sama kita itu bicara tentang apa? Tentang cara hidup kita. Ketika kita udah jadi anak Tuhan, apakah hidup kita jadi anak Tuhan atau anak setan? Anak yang kemana-mana dibilangin, oh setan. Ataukah kita jadi orang-orang yang, terima kasih, ternyata orang Kristen kayak gitu ya. Ya kan? Identitas kita sebagai anak Tuhan bukan cuma tentang nanti masuk surga, tetapi tentang cara kita hidup sekarang sebagai orang asing yang punya rumah sejati di surga. Contoh, kita berasal dari Surabaya. Saat kita ada di Jogja, kita punya kebiasaan Surabaya yang akan kita bawa. Ya kan? Orang Jogja gak pernah ngebel, kita ngebel terus. Orang Jogja itu kalau misal lampu merah pindah ke lampu hijau, mereka diem, mereka tenang. Tapi kalau Surabaya masuk di antara itu semua. Ngebel tinin, pasti bukan orang Jogja. Pasti bukan orang Jogja. Orang Jogja juga jarang ngebut, bener gak Chan? Jarang ngebut. Tetapi kalau orang Surabaya, kalau kalian ngeliat ada yang ngebut. Kalau pasti bukan orang Jogja. Ternyata orang lidah. Ya kan? Demikian juga dalam kehidupan kita guys. Ketika kita ada di dunia sebagai status kita anak Tuhan. Kebiasaan kita sebagai anak Tuhan harusnya beda dengan orang-orang yang bukan anak Tuhan. That's why poin saya yang pertama adalah tourist mood. Kita bukan penduduk tetap di dunia. Maka dari itu hiduplah sebagai perwakilan. Tourist mode. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah poin saya yang pertama, tourist mode. Atau istilahnya itu kalau dalam HP itu kan ada kayak airplane mode gitu gak sih? Ada airplane mode, kemudian kalau misalnya yang pengguna iPhone ada fokus. Nah, ada fokusnya itu mode apa gitu kan. Nah, kalau semisal ini juga, ini berangkat dari mana sih? Berangkat dari 1 Petrus 1 ayat 1. 1 Petrus ayat 1 itu bilang kepada orang pendatang. Boleh next Bapak Yosua? Nah, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Itu ayat 1. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 17 itu bilang gini. Hiduplah dalam ketakutan selama kamu apa?
Jadi kamu adalah pendatang yang numpang. Petrus jelas banget identitas kita adalah pendatang yang numpang. Berarti memang gak selamanya kamu akan ada di sini. Amin. Sama kayak turis. Turis datang, gak selamanya meskipun dia 3 tahun, 8 tahun. Kalau misal kalian ke Bali kan banyak juga bule-bule yang 8 tahun ada di situ, udah punya usaha segala macam. Tapi bagi mereka, rumah mereka di mana? Tetap di tempat asal mereka. Mereka mau bilang, oh I am Indonesia. Enggak juga. Indonesia gak ada yang hidung mancung kayak Beckham kan. Kecuali Beckham Putra kan. Kecuali Beckham Putra. Pemain Indonesia kan. Nah demikian juga dalam kehidupan kita guys. Dalam kehidupan kita ini sama seperti 1 Petrus 1 ayat 1. Bilang bahwa kita pendatang yang menumpang. Dan kalau kita melihat bahasa aslinya asik banget. Jarang-jarang saya khotbah ada bahasa asli. Bahasa Yunani ditulis paroikia. Nah gak ada di gak ada. Kata menumpang itu tulisannya paroikia yang artinya adalah pengembara asing. Stranger. Saya susah nyari ininya guys, bahasa Inggrisnya. Kemarin coba sampai ChatGPT juga apa ya ini yang tepat kayak nggak cocok semua. Pengembara asing. Kata yang cocok ternyata itu adalah apa? Imigran. Jadi kata paroikia itu disebut adalah imigran. Jadi sebenarnya kita ini adalah imigran secara spiritual untuk tinggal di dunia ini. Next. Petrus mau bilang sama kita bahwa di dalam ayat ini ketika dia ngomong kamu adalah pendatang dan kamu cuma numpang. Dengan kata lain Petrus mau bilang sama kita kamu bukan warga tetap bumi. Tetapi kamu adalah warga tetap kerajaan sorga. Ketika Kristus mati buat kita, WNI-mu udah jadi berubah, warga negara Injil, anjay. Warga negara Injil. Mari kita perangkan, bukan, enggak. WNI kita udah beda. Ketika kamu udah percaya sama Kristus, bukan kepercayaan, kewarganegaraanmu udah pasti tuh sebenarnya. Ya kan? Petrus bilang di sini bahwa kamu adalah imigran secara spiritual. Makanya ketika kamu masuk di dalam dunia ini, kamu dibiarkan ada di dunia ini, bukan tanpa maksud. Bukan sekedar kamu ditaruh gitu kan. Maka dari itu kalau kamu bukanlah warga tetap bumi, atau bukanlah warga asli bumi, karena itu cara hidup dunia ini gak akan pernah cocok sama cara hidup kita. Makanya kalau semisal kita mulai berusaha untuk mentoleransi apa yang dilakukan dunia, hati kita mulai bergejolak. Bener gak ya ini? Sesuai firman gak ya ini? Kamu mulai memikirkan tuh ada hal-hal yang mungkin bisa, oh kayaknya boleh deh ini kalau misal curang-curang dikit. Tapi ada kan di hati kita sekalipun tetap kamu lakuin misal. Kalau kamu tetap lakuin, pasti ada dalam hati kalian kayak, ya ini salah sih. Tapi apa meneh Kak Don? Cik menungso. Iya lagi. Iya. Ya kan? Kita jadi orang yang pada akhirnya cara hidup dunia selamanya gak akan pernah bisa cocok sama hidup kita. Sama hatimu, apalagi kalau misal kamu udah ditebus sama Tuhan, kamu udah tahu kebenarannya, cara dunia akan mulai mengganggu hati kalian sebenarnya. Makanya hati nurani mulai itu mulai ketika kalian mulai ngerasain kayak, aduh di joki boleh gak ya? Aduh joki ke Yosua boleh nih. Atau joki ini boleh nih. Atau dan lain sebagainya. Mulai tuh bergejolak. Aduh ini boleh gak ya kalau semisal gak usah jauh-jauh kalian datang ke gereja aja. Kalau semisal hari Minggu kalian gak datang ke gereja itu rasanya kayak, aduh gak gereja deh, ya apa ya? Ada pasti perasaan kayak aneh itu ada. Perasaan aneh yang tidak bisa kau katakan gitu. Ya kan? Kayak ada sesuatu yang ada di, apa ya? Ada sesuatu di ketiakmu tapi kamu gak bisa menjelaskan apa ini. Kayak, gitu loh. Kayak gak enak, gak nyaman gitu. Ya kan? Itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mulai melihat bahwa ternyata cara kerja dunia itu ternyata memang tidak akan pernah bisa masuk dengan cara kerja kita sebagai anak-anak Tuhan.
Maka dari itu di 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Petrus bilang gini sama kita. Sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang dahulu menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayatnya seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Perhatiin kata-kata itu. Hawa nafsu dahulu pada waktu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Memang pada akhirnya kita harus ngakui. Ada masa di mana kita memang menganggap kebodohan kita adalah sebuah kebenaran. Kita menganggap bahwa ya udah hajar wis. Kita menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Namun saat kebenaran kita ketahui atau saat kebenaran menyatakan dirinya. Maka kita pada akhirnya baru sadar. Oh ternyata itu gak boleh. Pernah gak sih kayak saya masih ingat banget kalau semisal soal kayak gini tuh. Saya masih ingat banget ketika saya mengetahui bahwa kalau semisal waktu saya pertama kali masuk ke lingkaran gereja karismatik asik. Gitu. Saya kan udah dibaptis secara percik. Nah, buat yang belum tahu, baptis percik itu nggak diselemin gitu guys. Cuman ditaruh air gini, kemudian ditaruh di kepala. Itu baptis percik. Bukan dipercik-percik ini, bukan. Tulisannya emang percik, tapi memang pada akhirnya kayak di gini, sampai basah gitu. Nah, gitu. Itu benar. Saya atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu baptis percik. Saya udah dibaptis percik SD. Saya waktu dibaptis percik itu SD. Nah, ketika saya mengetahui kebenaran tentang baptisan, saya baru benar-benar oh ternyata baptisan itu ini. Karena selama kayak waktu saya masih kecil sampai saya gede, di pemikiran saya baptis itu ya udah baptis. Kayak apa ya? Ya sunat. Udah. Ya udah dipotong gitu. Tahu gak sih? Kayak ya udah baptis dilakuin aja gitu. Tapi ketika saya tahu oh ternyata baptisan itu artinya seperti ini. Nah, saya percaya pada satu baptisan, saya percaya. Tapi kalau semisal kalian ngerasa bahwa ada hal yang kayak aku perlu baptis ulang deh Kak Don. Karena waktu saya baptis dulu, saya nggak punya pengertian tentang itu. Saya pun melakukan baptisan ulang. Saya menyerahkan diri untuk dibaptis selam ulang. Saya ngomong sama papa mama saya. Bukan berarti saya tidak mengakui baptisan yang dulu, tetapi ini saya rekomitmen again untuk melakukan itu. Padahal sebenarnya waktu saya konseling baptisan, saya dibilangin nggak perlu baptis nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misal kamu pengen melakukan suatu hal untuk menjadi simbol untuk kamu dibaptis lagi nggak apa-apa. Tapi kamu harus menghargai baptisan yang baru ini. Nah makanya ketika saya melakukannya, saya baru benar-benar tahu kayak, oh ternyata baptis itu seperti ini. Selama ini saya pikir baptisan hanya sekedar liturgi. Sesuatu hal yang cuma sebagai kayak, ya udah kamu lulus SD gitu mah. Iya kan? Waktu itu saya dibaptis di kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu baptis di percik itu. Di pikiran saya waktu dulu, oh baptis percik, oh ya udah ini kudus nih, pakai baju putih diantar papa mama gitu. Terus datang ke pendeta di baptis percik gitu. Ada juga anak-anak kecil, kalau misal di Protestan itu ada anak-anak kecil yang udah dibaptis, diserahin sama orang tuanya dan lain sebagainya. Nah sama dengan kehidupan kita yang sekarang. Kadang kita ketika kita nggak ngerti kebenaran, kita melakukan dosa. Nah itu yang dimaksud dengan hawa nafsu yang terjadi pada waktu kebodohan kita. Alkitab bilang saat kita bodoh, kita mengikuti hawa nafsu. Perhatiin ini. Di masa kamu menuruti hawa nafsumu pada waktu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu. Berarti kan ketika kamu bodoh, kamu ngikuti hawa nafsu. Nah pertanyaannya sekarang, kamu masih ngikuti hawa nafsu gak? Masih? Bodoh berarti. Kan sesimpel itu sebenarnya. Masih bodoh berarti. Karena kebodohan kita pada dasarnya tidak mengetahui identitas dan posisi kita. Ini yang dimaksud sama Paulus sebenarnya. Petrus sebenarnya. Karena kebodohan kita tidak mengetahui identitas dan posisi kita. Tapi once kita tahu posisi dan identitas kita,
kita sadar bahwa kita ternyata harus meresponi sesuai dengan firman Tuhan, bukan nafsu. Berarti saat kita mengikuti hawa nafsu kita bodoh. Tetapi saat kita mengikuti firman, kita pintar. Bukan minum tolak angin, bukan. Orang pintar kan minum tolak angin katanya. Bukan, tapi orang pintar itu melakukan sesuai dengan firman. Itu yang membedakan kita dari dunia. Nah ini masalahnya gini, banyak turis udah tahu dia bukan berasal dari warga lokal, tapi mereka suka untuk hidup sebagai warga lokal. Demikian juga dengan kita. Kita warga kerajaan sorga, tapi kita suka banget dengan gaya hidup warga kerajaan dunia. Kita masih suka banget. Kita masih sering jatuh. Saya juga. Kita masih sering banget untuk mengikuti banyak hal yang kita suka banget gitu. Ya kan? Sama seperti Israel. Saat dia dikeluarkan dari Mesir. Mereka Israel kan sangat suka banget sama Mesir tuh. Ketika dia dibawa ke padang gurun, udah diseberangin di laut seberangin di Laut Merah. Mereka setelah nyebrang loh itu. Setelah mereka ngelihat akuarium kiri kanan mereka itu loh. Dibelah itu akuarium kiri kanan kan. Mereka lewat, paus nih. Wah ini hiu nih, kayak gitu kan. Wah ikan cupang nih, bukan. Gak ada. Ikan cupang gak ada di situ. Nah saat mereka udah ngelewatin itu, mereka kan ngeluh sama Musa. Walah daripada ngikut kamu makan roti doang. Rotinya mana lagi? Rotinya mana lagi? Roti mana? Kita kalau di Mesir kita bisa makan daging bro. All you can eat. Gak ada bayar bro. Disuruh cuman kerja tapi makannya daging. Ya kan? Ngeluh tuh. Mulai ngeluh. Mereka mencintai Mesir. Mereka kayak membanding-bandingkan kayak. Di Mesir lebih enak daripada ngikut Tuhan. Ya kan? Kayak saat Musa datang. Kayak mereka itu istilahnya dalam tanda kutip ya. Ketika mereka benar-benar kayak menyukai Mesir. Mereka terbiasa dengan kehidupan Mesir dan lain sebagainya. Tapi toh pada akhirnya kita tahu sendiri Musa. Karena perintah Tuhan akhirnya membawa mereka kembali lagi kepada Tuhan. Meskipun prosesnya lama. Proses untuk mengembalikan mereka lagi. Ngeluarin fisik mereka gampang. Tapi ngeluarin rohani mereka dari Mesir itu susah. Sama kayak kehidupan kita juga. Saat Tuhan udah nebus kita. Yang paling susah adalah saat kita keluar dari dosa kita. Kita udah ditebus dari dosa tapi kita masih mencintai dosanya. Seringkali kan kita melakukan kayak gitu. Ada yang pernah nonton Lion King kan pasti. Hakuna Matata. Ya kan? Masih ingat gak? Hakuna Matata itu dia dengar lagu Hakuna Matata itu dari mana? Babi hutan dan musang. Bayangin, singa diajarin nari sama babi hutan. Itu adalah gambaran sempurna menurut saya. Ketika orang kehilangan identitasnya. Dia gak percaya diri lagi bahwa dia adalah singa, dia ketemu sama babi hutan, kemudian musang, kemudian dia ngikut. Ya kan? Mulai nari, mulai nyanyi. Hal pertama yang mulai ini, makan serangga. Udah mulai tuh, kalau lihat Lion King tuh, mulai makan serangga sampai dia gede. Mulai dia gede, mulai dan lain sebagainya. Sampai dia menemukan once dia kembali. Ketika identitasnya balik. Dia baru tahu bahwa panggilan dia bukan jadi babi hutan. Tapi panggilan dia adalah rule over the canyon. Bener toh? Dia akhirnya menguasai lembah yang ada kan. Lembah Pujian kalau gak salah waktu itu. Bukan, itu Bali ya. Bali. Oh iya. Identitasnya kembali lagi menjadi singa yang ditakuti dan dihormati. Itu Lion King. Nah makanya gini guys, karena kita udah dipanggil dan ditebus oleh Kristus. Itu sebenarnya pengudusan itu artinya gini loh. Dikuduskan itu berarti dibedakan. Loh, dikuduskan itu kudos, artinya itu kamu dibedakan. Dibedakan dari yang lama. Makanya namanya eklesia. Kamu dipanggil yang tadinya kamu di gelap,
kamu dibawa ke menuju terangnya yang ajaib. Nah itu yang terjadi sebenarnya ketika kita dipanggil, kita itu dipanggil untuk dibedakan memang. Kita udah dikuduskan, penebusan Kristus membuat kita terpisah sama dunia. Karena gini, karena dosa kita terasingkan, jadi orang asing, kita jadi stranger, kita lepas dari negara yang harusnya kita ada di sana. Kemudian Tuhan tebus kita dibalikin identitasnya. Ini loh KTP-mu, balik oh. Ini loh KTP-mu, hidup oh seperti itu. Kan sebenarnya yang dilakukan Kristus adalah seperti ini. Mengembalikan identitas kita menjadi identitas awal mula. Dunia ini pasti berantakan guys, percayalah dunia ini berantakan. Dan berantakannya dunia ini, it's a normal bagi dunia. Menurut kalian kenapa gak normal bagi kalian? Karena standarmu udah mulai tahu. Oh firman ngomong gini. Firman ngomong gini. Kenapa kalian gak boleh meso sih di gereja? Kenapa kalau pendeta ada amin saudara? Gak ada kan pendeta ngomong ada angin saudara. Gak ada pendeta ngomong kayak gitu, gak ada. Karena memang kalian tahu standarnya di itu. Yang meso mungkin Dante di sini. Bukan ya Dante, bukan ya. Ya kan? Kadang kita juga kayak gitu kan. Kita merasa bahwa kayak di luar mungkin normal kamu meso-meso segala macam. Tapi once ketika kamu ada di gereja, kenapa kamu ngerasa berbeda? Simple, kamu sebenarnya hatimu udah tahu, pikiranmu udah tahu. Bahwa pada dasarnya panggilanmu beda harusnya, bener gak? Panggilanmu beda. Dan jika dunia ini berantakan, maka dari itu jangan pernah berharap sesuatu yang sempurna datang dari dunia. Karena dunia memang berantakan, jangan pernah berharap ada hal sempurna yang keluar dari dunia. Karena ini memang bukan rumah kita. Rumah kita, nanti reprise lagu itu aja. Bukan. Ini bukan rumah kita. Makanya dalam standar dunia kamu gak akan pernah bisa keep up guys. Ada yang malah capek, ada yang malah burn out, kudu ini, kudu itu. Ya kan? Mana sekarang banyak banget bilang, meme-meme yang bilang, Gen Z itu gak mau kerja keras, maunya santai. Kalian tahu gak sih konten-konten yang Gen Z yang Gen Z ketika dia jaga toko. Gitu. Gen Z yang ketika dia ngajar gitu. Yang saya pernah lihat salah satu POV Gen Z jadi guru. Ada muridnya ngomong, Pak saya lo dipukul gitu. Sama siapa? Oh sama itu, pukul balik. Saya pernah lihat konten itu. Saya ketawa, bener. Ya kan? Tapi nyadar gak sih? Ada omongan-omongan yang kayak, Gen Z gak mau ini, Gen Z cenderung pasrah sama keadaan, Gen Z gak mau kerja keras dan lain sebagainya. Lo nyadar gak? Sebenarnya itu identitas yang dunia coba cap untuk kita semua. Strawberry generation. Kamu mulai menormalisasi, oh aku strawberry generation, aku gak bisa disakiti. Kan gak juga. Cewek nyakitin kamu banyak. Sudah Selasa keberapa Ici? Kayak harus banget ya. Ya kan? Itu sebenarnya kalau kita sadar itu adalah identitas yang dunia taruh dalam hidupmu. Untuk dicap ke kamu. Supaya akhirnya kamu menerimanya sebagai kenyataan. Masih ingat gak saya tadi bilang? Kebodohan, kadang kita merasa kebodohan kita adalah kebenaran. Sampai kita tahu kebenarannya seperti apa. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang identitas yang dunia taruh dalam kehidupan kita supaya kita menerimanya jadi kenyataan dan kita ngerasa oh itu fine-fine aja. Oh itu relate sama hidupku, aku memang Gen Z. Oh pantas aku kayak gini. Loh gitu kan? Kan gitu toh. Oh Gen Z yang lagu, oh ternyata aman, ternyata memang kayak gitu seharusnya. Enggak juga, ternyata enggak kayak gitu. I wanna tell you this. Sebuah kejadian bisa relate sama kita. Tetapi responmu terhadap kejadian itu gak boleh sama dunia. Hal yang terjadi di dunia mungkin relate terjadi dalam kehidupanmu. Tapi respon yang kamu kasih sama dunia itu gak boleh sama dengan dunia.
Respon kita tidak didasarkan pada kondisi relate sama hidup kita. Tetapi respon kita harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Ada tulisannya, oh iya benar. Respon kita tidak didasarkan oleh kondisi yang relate. Jadi responmu itu bukan karena, oh aku relate banget makanya aku merespon kayak gini. Aku genset kak, makanya aku respon kayak gini. Oh ada lagi tuh DISC atau dominan intim stabil cermat. Terus ada lagi melankolik, sanguin, flekmatik, kolerik. Oh aku melankolik banget kak orangnya, aku melankolik banget. Makanya aku kalau merespon sesuatu pasti nangis-nangis. Enggak juga. Kamu bisa kok nahan nangisnya bisa, sekalipun mungkin berbesmili dikit gak apa-apa. Tapi kan responmu seharusnya adalah pilihan hidupmu terhadap sesuatu hal yang kamu anggap kebenaran. Dan kalau kamu menganggap suatu kebodohan adalah kebenaran, itu masalah kita di hati kita. Makanya saya bilang respon kita tidak didasarkan oleh kondisi yang relate sama hidup kita. Tetapi respon kita didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu sebagai orang yang hidup bukan dari dunia. Seharusnya kita itu hidup seperti akan pulang ke rumah. Dan menunjukkan kepada dunia bagaimana rumah itu sebenarnya. Kita ulangi, bahasa Inggrisnya kayak gini. Live like you are going home and show the world where home really is. Ada kata-katanya? Oh iya benar. Live like you are going home and show the world where home really is. Kadang kita lupa sama hal ini. Mari kita posisikan sama seperti yang saya bagikan tadi di awal. Kita cuman numpang. Berarti ini bukan rumah kita. Rumah kita yang sejati adalah di sorga. Makanya ketika kita hiduplah seperti kamu itu memang perjalanan akan ke rumah. Tapi dalam perjalananmu menuju ke rumah ini, tunjukin kepada mereka seperti apa rumahmu itu. Kamu disambut seperti apa di rumah. Kamu melakukan seperti apa di rumah. Saya ngomong rumah sorga ya. Kamu seperti apa disambut sama Bapa di sorga. Kamu seperti apa dan bagaimana Kristus menyambut kamu dan lain sebagainya. Karena tugas kita adalah gini guys. Tugas kita adalah membuat dunia merasakan seperti apa rumah itu. Membuat dunia merasakan seperti apa kamu berada di hadirat Tuhan. Sehingga mereka pun merasakan betapa nyamannya berada dalam pengenalan akan Tuhan. Banyak orang kecewa di luar sana. Kaget aku barusan. Banyak orang kecewa, banyak orang jujur kecewa sama Tuhan di luar sana. Karena mereka udah jadi turis tersesat gak pulang-pulang. Mereka udah lama gak pulang-pulang ke rumah. Maka dari itu, terima kasih. Maka dari itu, gak apa-apa sabar. Ketika kamu ada bersama dengan mereka, bring them home. Kenalin mereka lagi. Ternyata ikut Tuhan itu enak loh sebenarnya. Ikut Tuhan itu, hidup bersama dengan Tuhan itu gak yang kaku loh sebenarnya. Bring them home. Pancarkan kasih Kristus sama mereka. Menjadi pribadi-pribadi yang gak malu ketika kamu dinilai, oh Kristen. Jangan sampai kamu malu, ya kan? Maka dari itu hidup kita sebagai orang Kristen harusnya masuk dalam mode ini. Mode poin kedua, sky mode. Sky mode ini seperti apa sih? Sky mode, sebenarnya saya mau tadi nyoba airplane mode. Cuman airplane mode jelasinnya susah ya. Sky mode, langit lah istilahnya kayak gitu. 1 Petrus 1 ayat 16, kemudian dilanjutin sama 1 Petrus 1 ayat 18. Bilang kayak gini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab kamu tahu bahwa kamu udah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana. Kau menebus diriku, asik, ya kan? Melainkan dengan darah yang dengan darah yang mahal, oleh darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak apa? Ku telah mati. Oke. Jadi
Yang saya maksud dengan sky mode ini adalah mode yang tidak hidup di dunia. Mode yang hidup di langit lah istilahnya. Kerajaan sorga mode gitu. Makanya dibilangkan kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Karena kita udah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ngomongin apa sih sebenarnya? Diwarisi dari nenek moyang. Nenek moyang nih. Nenekmu punya nenek. Punya nenek lagi, itu nenek moyang guys. Nenek moyang loh ini. Berarti kan ada pattern tuh. Dari nenek moyangmu menuju ibu nenek moyangmu. Susah jelasinnya ya. Tapi yang pasti adalah itu ada pattern dosa. Itu ngomongin apa sebenarnya? Pattern dosa. Itu sebuah pattern kebudayaan yang selama ini kita anggap itu benar. Turun-temurun dilakuin keluarga. Turun-temurun diwariskan sama keluarga. Dan kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu adalah pattern yang disetir sama dunia. Makanya gini, hidup kita ketika kita ditebus, itu sebenarnya kita juga ditebus dari hidup yang punya pattern dosa. Pola dosa. Buat yang gak ngerti pattern, pola. Pola itu yang tendang, pola. Bola. Pola hidup yang berdosa, yang tadinya disetir sama dunia, makanya kita ditebus. Jadi Kristus bukan yang sekedar mati, dosamu diampuni. Tetapi kamu dibawa dari pola dosa tadi, dibimbing untuk menuju kepada pola sorga. Makanya balik lagi, ketika kamu udah ada di pola sorga, kamu gak akan cocok sama pola dunia. Makanya jangan pernah harap kalian bisa memenuhi standar dunia. One day, either standar dunia mengecewakan kalian atau kalian yang mengecewakan standar dunia. Patternnya sorga itu berarti bicara soal pattern kekudusan. Pattern hidup kudus. Wah ini berat banget Kak kalau ngomongin hidup kudus. Mode hidup pattern ini sebenarnya ini ngomongin tentang apa sih? Ngomongin tentang budaya keluarga, budaya circle-circlean kita. Atau mungkin budaya standar-standar dunia yang sekarang ini kita tahu dan lain sebagainya. Tapi kita nggak menyesuaikan dengan itu semua. Kita menyesuaikan dengan mode langit kita, mode langit. Ya sky mode tadi. Kita berada dalam mode itu tadi. Ya kan? Nah, Matt Chandler bilang gini. Without the gospel, holiness become legalism. But with the gospel, holiness become love. Awalnya menjaga kekudusan itu kayak sebuah hukum yang harus dikuasai gitu kayak oh aku ketika aku datang ke sini misal nih kalau aku masuk ke ruangan ini berarti gak boleh bawa makanan. Nah, ada Kak Trisko tuh misal di sana di depan. Ada Kak Trisko gak boleh bawa makanan ya kalian. Kak Trisko tuh gak boleh bawa makanan. Kita tuh ngikutin. Belum lagi ketika mau bawa makanan diomong Kak Trisko. Lepas sandal dan sepatu. Dilepas tuh. Nah ketika kita udah masuk di sini gak boleh duduk di tengah-tengah. Nah, misal kayak gitu. Ya kan ada kayak gitu-gitu. Ada pattern. Nah itu kalau sesuai dengan legalisme. Tetapi kalau misal kita udah cinta sama ruangan ini. Kita gak perlu, kalau kita benar-benar udah cinta sama ruangan ini. Kita gak perlu diingetin untuk gak usah bawa makanan deh ntar kotor. Gak usah aduh sepatu, misal udah terlanjur, sepatuku, ya ampun sepatuku rek. Dilepas. Kayak di 1,5 gitu loh guys. Kalian kalau di 1,5 kan gitu kan lepas sepatu. Ah ini kurang ajar kalian. Kalau sampai gak lepas sepatu kurang ajar kalian. Ya kan? Duh. Ya kan? Oke. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kekudusan itu harusnya menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita karena kita mencintai Tuhan ya. Makanya konteks Petrus ngomongin tentang ini semua, kalau kalian baca lagi, konteks Petrus bilang di ayat tadi, dia mulai bukan tentang jadi kudus. Kalau lihat ayatnya. Dia tidak memulai perintahnya dengan jadi kudus. Tapi dia mulai dengan kamu udah ditebus.
karena kamu udah ditebus, maka dari itu bla 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 gitu. Jadi sebenarnya ini bukan tentang berusaha suci supaya Tuhan sayang. Tetapi ini tentang Tuhan udah tebus dan sayang sama kita. Makanya kita hidup kudus. Jadi bukan tentang kita copot sepatu, kemudian ini segala macam, baru kita masuk ruangan ini dan kita mencintai ruangan ini, enggak. Tapi karena kita mencintai ruangan ini, makanya aku gak akan pakai sepatu untuk masuk ruangan ini. Kan seperti itu. Nah, selama kita hidup menumpang, menjaga integritas, value-value, itu bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita tahu kita identitasnya udah beda. Identitasnya anak Tuhan. Sky mode itu berarti tidak sama lagi dengan dunia. Berarti tidak terdistraksi sama dunia. Sama kayak kalau kita naik pesawat tuh. Kita kan nyalain airplane mode. Bener gak? Kalau udah nyalain airplane mode, kita masih bisa WA-an gak? Bisa. Bisa. Tapi centang masih. Gak bisa. Pending ya kan? Pending. Kalian bisa WA-an bisa. Tapi pending. Gak bisa tuh, gak bisa kekirim gitu kan. Nah sama kayak naik pesawat. Nyalain airplane mode. Hubungan kita dengan orang-orang yang di bawah yang gak naik pesawat, itu terputus kan jadinya. Sinyal-sinyal yang dari bawah itu tidak mendistraksi penerbangan kita kan. Iya kan? Kenapa kalau harus airplane mode sih? Supaya sinyalnya tidak mengganggu perjalanan penerbangan kita. Bener gak? Segala bentuk intervensi sinyal dari bawah itu mengganggu perjalanan penerbangan kita. Nah demikian juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kekudusan kita. Hidup kudus berarti memutuskan intervensi gangguan dari sinyal-sinyal dosa. Karena sinyal-sinyal dosa berpotensi mengganggu perjalanan hidup kudusmu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita itu sama kayak ketika kita menghidupkan airplane mode. Bukan berarti kamu terputus total sama dunia, enggak. Kamu bisa ngelihat kok di jendela. Kamu bisa kok ngelihat itu semua. Tapi apa yang terjadi? Kamu tidak terdistraksi dengan itu semua. Ya kan? Nah ini, catatannya adalah gini. Hidup kudus itu bukan beban guys. Hidup kudus itu kehormatan. Karena itu tanda bahwa kita adalah warga kerajaan. Mulai kayak Kohis ya. Kata-katanya ada an-an-an. Hidup kudus bukan beban, itu kehormatan. Karena itu tanda kita warga kerajaan. 1 Petrus 1 ayat 18 bilang gini kan. Ada ayat yang kalau saya boleh tekankan di situ. Kamu udah ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus. Sebenarnya ketika hidup kita, kalau misal kita menganggap bahwa ini legalism, no wonder ini adalah sebuah beban untuk hidupin kita. Aduh malas banget Rek duduk komsel. Dan kamu duduk di sana, kamu dengerin orang-orang yang sebenarnya kamu tidak pengen dengarkan. Kamu mendengarkan cerita yang sama berulang-ulang dari orang yang mungkin gak pernah bertobat. Kamu akan ngerasa kayak, aduh males banget. Tapi once ketika kamu tahu bahwa kalian adalah orang-orang kudus yang saling memperlengkapi, kalian akan masuk di dalam komsel. Kalian kayak, hei ya ampun ya apa kabarnya? Ya kan, ya apa kabarnya? Lucu Pol. Kalian kayak happy untuk masuk ke dalam, itu happy ketemu sama teman-teman lagi itu untuk kayak mengupdate lagi hidup mereka yang apa. Kalian gak akan pernah bosan. Saya pun kalau misal barengan sama anak-anak ini, saya gak pernah bosan untuk nanyain David, ya apa Fit perkembangannya? Saya gak pernah bosan untuk nanyain itu juga. Gak pernah bosan, ya kan? Ketika David mulai, makanya ketika kita mulai menyenangi sebuah komunitas, kita akan mulai tahu ada anomali-anomali sikap. Iya kan? Bukan anomali tung sahur, bukan. Ada anomali-anomali sikap di sana. Ada yang biasanya ceriwis, tiba-tiba diem. Kadang kita juga nanya, Dante kenapa kok diem aja? Kadang kita juga nanya kayak gitu kan. Ada hal-hal yang kita akan pada akhirnya melihat itu bukan suatu beban. Tetapi hidup kudus itu sebuah kehormatan. Kehormatan untuk bisa mengenal David. Kehormatan untuk mengenal evangelis Dante. Kehormatan untuk bisa menjadi satu dalam pola yang sama. Bukan pola dosa tapi pola kerajaan. Karena kita sama-sama tahu sebenarnya bahwa kita memang hidup bukan untuk dunia. Karena kita bukan berasal dari dunia.
Yesus pernah bilang di Yohanes 17, mereka bukan berasal dari dunia, mereka sama seperti aku, berasal dari engkau. Yesus yang bilang itu. Kalau saya yang bilang, kalian boleh ragu. Tapi Kristus yang bilang ini sama kita. Jadi kesimpulannya itu kayak gini. Kita semua adalah perantau yang ditebus untuk pulang. Saya ulangi. Kita semua adalah perantau yang ditebus untuk pulang. Dan darah Kristus adalah harga tertinggi dalam neraca pertukaran. Tak ulangi. Darah Kristus adalah harga tertinggi dalam neraca pertukaran. Dan itu dibayarkan supaya kamu bisa pulang. Nah sekarang ini dalam kehidupan kita kan masing-masing kita itu mempersiapkan diri untuk pulang kan. Saya sebenarnya males banget guys kalau misalnya saya menganalogikan seperti ini. Tapi saya rasa ini adalah analogi yang paling cocok. Ketika saya ditinggalkan mama pulang duluan ke sorga ketika nggak usah. Nanti udah siap kadon. Enggak usah. Ketika saya ditinggal mama saya berpulang ke sorga. Awalnya saya tahu di hati saya mama kok udah ninggal aku. Mama kok ini segala macam. Sampai saya masih ingat saudara, lagunya Ed Sheeran mengubah saya. Bayangin lagunya Ed Sheeran. In the supermarket flowers like in the cell. Ya kan, kata-katanya bagus tuh. Lupa lagi. Hallelujah, you are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you prayed there, holding me up. Spread your wing as you go. When God takes you back, He'll say, Hallelujah, you're home. Kata-kata itu, saya masih ingat banget kata-kata itu. Saya lagi nyetir, saudara. Saya lagi nyetir di jalan, saya nangis gak karuan karena saya tahu itu nenangin saya, saudara. Saya yang tadinya berpikir bahwa ditinggalkan mama saya jadi berpikir, enggak, mama udah pulang. Dan itu bikin lebih tenang. Dan itu bikin lebih kayak, oh ya wes, pulang. Karena menurut saya, bagi saya pun rumah adalah tempat yang tenang buat saya untuk saya bisa ada di sana. Dan saya melakukan apa aja. Saya bisa di kamar, main Mobile Legends, gak ada yang marahin. Enak banget di rumah mah. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai perantauan ini dalam perjalanan kita. Mari kita setia karena kita sedang perjalanan pulang. Semua kita. Gak tahu kamu dipanggil sebagai apa, kamu artis kah? Kamu politician kah? Atau apa? Kamu soundman di belakang sana. Kamu mungkin akan dalam perjalanannya kamu harus nabung supaya kamu bisa nikah nanti. Bangun usaha nanti. Bangun usaha pernikahan nanti. Bisa, terserah. Tapi one day kamu akan pulang. Karena memang pada akhirnya semua orang ditebus untuk bisa pulang. Kita semua ditebus supaya kita bisa pulang. Dan ini value-nya guys. Darah Kristus harga tertinggi dalam neraca pertukaran. Saya cuma mikir saudara ketika berapa kali gospel message yang masuk dalam kita kan lately kan memang berat-berat banget ya. Ko Hizkia, kemudian Ko David Victor. Saya masih ingat banget nanyain teman-teman anak-anak komselnya Yosua Ormawa. Saya nanyain anak-anak komselnya Yosua, ketika dapat apa? Jujur kok berat banget tadi kok. Jujur kok berat banget, mereka jadi lapar banget. Makan capek banget kok tadi. Mereka lapar dan lain sebagainya. Capek banget rasanya. Tapi memang dari situ kita bisa melihat kan bahwa memang betapa pengorbanan Kristus itu adalah sebuah hal yang harus terjadi. Kenapa? Karena memang pada akhirnya kita bisa melihat Kristus mati karena kesalahan kita. Dan waktunya perfect. Saya tutup dengan ini. 1 Petrus 1 ayat 20 bilang gini. Ia telah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Tak ulangi. Ia, ada ya? Telah ditentukan. Boleh. Iya, telah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kristus maksudnya. Udah ditentukan sebelum dunia dijadikan.
Tetapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Guys, pengorbanan Kristus itu bukan plan dadakan. Bukan sebuah plan spontan. Dia bukan suatu solusi darurat. Solusi darurat itu ketika ini loh, Julian pendaki Brasil itu jatuh. Kemudian ada solusi darurat untuk ngangkat dia naik. Itu solusi darurat. Tetapi Kristus itu tidak direncanakan untuk sebuah solusi darurat, bukan. Tuhan sudah punya rencana itu bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dan yang luar biasa, Yesus dinyatakan pada zaman akhir karena kita. Ini tentang timing ilahi. And God never late. Ini tanda bahwa Tuhan gak pernah terlambat, next year. Tuhan gak pernah terlambat, God is never late. Tuhan gak pernah terlambat dalam setiap keputusannya. Tuhan gak pernah terlambat dalam setiap hal yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Dan segala hal yang dia izinkan dalam kehidupan kita, itu semuanya on time. God is never late. Kalau hidupmu sedang kacau hari-hari ini, this is the gospel message for you. God is never late. Semua udah ditentukan. Termasuk kedatangannya dalam kehidupan kita, itu udah ditentukan. Ini timing ilahi. Tuhan tahu kapan kita paling membutuhkan pengharapan. Tuhan tahu kapan dunia terlalu gelap buat kita. Tuhan tahu kapan manusia udah gak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Tuhan tahu segala sesuatunya. Dan Tuhan datang di momen yang tepat buat kita. Matt Chandler, saya kutip, God is never late and he's rarely early. Bahasa Indonesia gini, Tuhan gak pernah terlambat dan dia juga jarang banget keduluan. Tetapi dia selalu right on time. Dan itu kasih karunia-Nya buat kita. Dia melakukannya on time itu karena punya kasih karunia sama kita. Mungkin kamu merasa Tuhan kayaknya aku udah telat berubah deh. Kayaknya aku udah telat deh kalau misalnya aku berubah sekarang kayaknya aku udah terlalu lama jadi turis di dunia ini. Aku udah lama gak pulang-pulang. Aku udah terlalu jauh dari kasihnya Tuhan. Atau mungkin ada pemikiran kita kayaknya aku harusnya sadar dari dulu deh. Kenapa aku gak berubah dari dulu sih? You know what? Beberapa dari kita mungkin ketika kita baca ayatnya lagi, boleh tampilin lagi Yos nextnya. Kita mungkin selalu baca, ia telah ditentukan sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita merasa, ini pun pertanyaan saya saudara, kenapa kok baru dinyatakan pada zaman akhir? Kenapa enggak pada waktu Adam dan Hawa ketika melakukan dosa kemudian ya udah langsung tebus aja. Kita terlalu fokus sama hal-hal kayak gini. Kita terlalu fokus kapan waktu yang terbaik kan. Sampai kita lupa ada kata-kata bagus di situ. Tetapi karena kamu. Dan bukankah ayat ini yang terpenting sebenarnya? Bukan tentang timingnya. Karena kita percaya timingnya Tuhan pasti on time. Tetapi ada reason di sana. And guess what? You are the reason. Dia datang hari ini pun, you are the reason. Kalau kita merasa bahwa aku telat berubah, aku terlalu jauh. Hey, I wanna tell you, karena kamu, dia nunjukin dirinya. Kalau kamu mulai mikir lagi, Tuhan sayang gak ya sama aku? Perhatikan ayatnya lagi. Ia udah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu. Listen to this. Because of you bro. This is amazing ketika saya merenungkan ini. Kata-kata karena kamu itu menggema banget di hati saya. Sampai kayak gila gue siapa? Aku sering tersesat sama dosa. Aku sering kecewain Tuhan. Aku sering banget gak ini gak itu dan lain sebagainya. Aku sering terlalu jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang di firman-Nya hari ini. Karena kamu. Dia menyatakan diri di zaman akhir. Kalau kalian baca dari ayat 1 sampai 12, I wanna tell you, nabi-nabi merindukan untuk tahu tentang Injil seperti apa.
Tapi di zamanmu Tuhan nyatakan Injilnya seperti apa. You know what, how special this is? Ini ada sesuatu hal yang spesial banget. Kenapa? Karena ternyata selama ini ketika saya merenungkan lagi, ternyata Injil itu untuk saya. Untuk kepentingan saya. Dan ketika dia menyatakan kasihnya, ternyata itu untuk saya. Dia mati buat kita, dia ngelakuin A sampai Z buat saya. Dia sayang sama saya. Dan tidak ada kata terlambat untuk sebuah pertobatan ternyata. Kenapa? Because you are the reason. Karena kita alasannya. Sama kayak gini saudara, kalau misal saya janjian sama Dante untuk ketemu di 1:30. Ketika saya datang ke 1:30. Janjiannya mungkin di 6:30. Tapi Dante sampai 7:30 mungkin gak datang. Tapi saya komit untuk ketemu. Karena urusannya bukan tentang 6:30 atau 6:30-nya. Apa yang komit? Saya mau ketemu Dante. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu mempertanyakan waktu yang tepat. I wanna tell you, saya pun terjebak saudara. Ketika saya baca ini saya terjebak, enak banget saya ngomong. Kenapa kok baru sekarang? Kenapa gak dulu-dulu? Enggak, you are the reason. Kamu alasannya dan ini fokus utama gospel message-nya di sini. Dia korbankan semuanya karena kamu alasannya. Dia sayang sama kamu, tidak ada kata terlambat untuk pertobatan. Dan karena semua hal yang dilakukan, alasannya adalah kamu. Mari kita tundukkan kepala kita. We are just passing through di dunia ini. Kalaupun hari-hari ini kita tahu bahwa kita adalah dutanya Tuhan. Kita adalah wakil kerajaan Tuhan di dunia ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa jadi perwakilannya kalau bukan karena Kristus yang mati buat kita. And guess what? Dia lakuin itu untuk kamu. Dia lakukan itu untuk kamu. Atas dasar kebesarannya dia tinggalkan tahtanya. Bahkan ada ayat yang bilang dia tidak menganggap kemuliaannya menjadi hak milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Turun ke dunia. Demi kamu dan saya. Hari ini, let's recommitment again guys. Karena kita bukan dari dunia ini. We are just passing by. Kita cuma lewat di dunia ini. One day kita pasti akan pulang. Nah sebelum kita pulang, mari kita rekomitmen lagi bahwa kita akan mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan dirinya bagi kedatangan Tuhan saat kita akan pulang nanti. I give you time, mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau ngomong sama kamu. Atau mungkin kamu mau ngomong sesuatu sama Tuhan. Tentang apapun itu, rekomitmen again dengan semua hal. Let's do it. Let's do it guys.
Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior, oh, what a Savior. Say it, you wonderful Lord. Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Hari ini kami datang dengan komitmen baru Tuhan. Kami cuma lewat di dunia ini. Kami tahu one day kami mau pulang. Dan kami mau pastikan Tuhan bahwa kami mau pulang ke sorga. Ketemu sama Bapa di sorga. Dan tidak ada satu kepastian pun yang bisa memastikan sebagaimana Kristus memastikan itu bagi kami. Kau jalan hidup kami. Kau adalah jalan kebenaran dan hidup. Sebab gak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau gak melalui Engkau. Hari ini Tuhan kami mau rekomitmen lagi dalam kehidupan kami sebagai pengembara dalam dunia ini. Kami mau hidup dalam jalan kudus-Mu Tuhan. Kami tahu kami dibedakan dari dunia. Kalaupun kami mulai ada kekecewaan Tuhan, kami mulai beda, kami mulai ini dan lain sebagainya. Ingatkan kami lagi bahwa kami bukan berasal dari dunia, tapi kami berasal dari sorga. Kami berasal dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan tebus dengan darahnya sendiri supaya kami jadi beda. Untuk itu kami gak mau malu ketika kami berbeda dengan dunia. Karena value kekudusan mungkin gak diterima sama dunia. Tetapi value kekudusan yang buat kami bisa melihat Tuhan. Buat kami bisa melihat Kristus dalam kesempurnaannya di tengah ketidaksempurnaan kami. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu dalam perjalanan kami. Mungkin one day kami akan pulang, kami tahu. Tapi kami tahu Tuhan dalam perjalanan kami itu nanti. Kami ingin juga membawa banyak orang untuk pulang bersama dengan kami. Untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Karena kami gak mau Tuhan orang-orang sekitar kami, orang-orang yang kami sayangi. Mereka binasa, kami gak mau. Kami mau bawa mereka bersama-sama untuk pulang ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, hari ini hati kami. Kalau hari ini kami tahu bahwa karena kami, Tuhan datang ke dunia ini. Karena Kristus sudah menebus kami. Pada akhirnya Tuhan kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami percaya kepada timing-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Gak ada kata terlambat untuk pertobatan, kami tahu itu. Untuk itu hari ini kami mau bertobat Tuhan. Dari jalan kami yang salah kami mau bertobat. Sebab kami tahu tangan Tuhan terbuka bagi kami. Tangan Tuhan terbuka bagi kami. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada Tuhan dan kita mau pulang.